Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa kita semua dalam kasih Tuhan. Dan pada saat ini kita bersua kembali dalam pendalaman Alkitab. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama lanjutkan pendalaman Alkitab pada saat ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Engkaulah Tuhan kami yang memberi kami kehidupan. Pada saat ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan telah curahkan kepada setiap kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih-Mu, kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Dan bila pada saat ini kami hendak belajar firman-Mu, membaca, merenungkan melalui pendalaman Alkitab pada saat ini, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu. Bahwa kami ya Tuhan mengerti akan firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima perintah-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan memimpin jalannya pendalaman Alkitab pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati dengan roh hikmat-Mu, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibirnya adalah kebenaran firman Tuhan. Ampunilah ya Tuhan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Sementara Bapak Ibu mempersiapkan Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10, kita akan mendengarkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah, bait yang 4 dan kelima. Kitab Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10 akan saya bacakan untuk kita semua. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia
yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya." Menurut peraturan Melkisedek, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sedemikian jauh Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan merenungkannya firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, adapun tema pendalaman Alkitab pada saat ini adalah perantara yang sempurna. Dengan tujuan setiap kita memahami keutamaan Yesus sebagai imam besar yang menjadi pokok keselamatan abadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan manusia tidak asing dengan kehadiran sosok perantara. Ini terjadi di dalam berbagai hal. Misalkan di dalam bidang administrasi pemerintah, transaksi perekonomian, hukum, bahkan sampai romantika. Kerap kali seseorang perantara menjadi sosok yang turut menentukan hasil yang didapatkan. Akan tetapi tidak selalu seorang perantara itu dapat diandalkan. Bisa jadi perantara tersebut hanya mencari keuntungan sendiri, kurang cakap atau bahkan tidak mampu menjadi perantara yang baik. Dan kita sungguh bersyukur kepada Allah bahwa dalam hal keselamatan kita memiliki perantara yang dapat diandalkan, yaitu Yesus Kristus hadir sebagai juru selamat dan perantara bagi manusia kepada Allah. Yesus Kristus bukan hanya membukakan jalan bagi manusia, melainkan Kristus menyediakan dirinya sebagai jalan agar manusia dapat mengalami perjumpaan dengan yang ilahi dalam relasi kasih yang mesra. Bacaan Ibrani pasal 5 ayat 1-10 ini ingin memberikan penjelasan mengenai sosok Yesus Kristus sebagai imam besar yang sempurna. Yesus tidak hanya mempersembahkan doa dan permohonan manusia kepada Allah, tetapi ia juga memberikan dirinya sebagai korban penebus dosa yang tidak bercacat celah. Keberadaan Yesus sebagai imam besar memberikan kita peneguhan iman bahwa melalui ketaatannya, jaminan keselamatan diberikan kepada semua orang yang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, surat Ibrani adalah salah satu surat yang misterius. Walaupun tradisi gereja menyebut Rasul Paulus sebagai pengarang aslinya, identitas penulis surat Ibrani ini masih berada dalam diskusi dan perdebatan sampai dengan saat ini. Akan tetapi surat Ibrani tidak perlu dipertanyakan keabsahannya. Dalam surat ini dapat ditemukan kontras antara keberadaan Yesus dengan sosok atau peristiwa yang terjadi dalam Perjanjian Lama. Dari gaya penulisannya, surat Ibrani lebih cenderung berbentuk sebuah khotbah dengan target pembaca orang-orang Yahudi. Surat ini memberikan banyak nasihat-nasihat
agar para pembacanya memusatkan perhatian kepada Kristus yang sudah terbukti keutamaannya. Sehingga surat Ibrani ini hendak meyakinkan para pembacanya yang sedang dalam penganiayaan untuk tidak berpaling dari iman demi menghindari penganiayaan. Ayat 1-4 ingin menjelaskan tentang peristiwa pengangkatan para imam dan persyaratan dan tugas seorang imam. Seorang imam bertugas untuk menjadi mediator antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Seorang imam harus berlaku lemah lembut kepada orang yang berdosa dan sesat, karena ia sendiri tidak lepas dari dosa. Maka dalam menjalankan tugas keimamannya, seorang imam harus lebih dahulu mempersembahkan kurban bakaran atas dosanya sendiri. Meskipun jabatan imam adalah jabatan yang terhormat, ia tidak dapat mengangkat dirinya sendiri menjadi imam, melainkan harus diangkat oleh Allah itu sendiri. Ayat 5 dan 6 melihat persyaratan-persyaratan yang dijelaskan di dalam ayat 1-4 itu tadi, bahwa Yesus Kristus telah memenuhi semua syarat tersebut untuk menjadi imam. Apa kaitannya Melkisedek dengan keimaman Yesus? Perlu selalu kita ingat bahwa pembaca surat Ibrani adalah orang-orang Yahudi, atau paling tidak hidup dalam tradisi Yahudi yang sangat kental. Tampaknya penulis surat Ibrani hendak menunjukkan bahwa walaupun Yesus bukan berasal dari keturunan Harun atau suku Lewi, keimaman Yesus dapat dilegitimasi melalui peraturan Melkisedek. Sosok Abraham bagi orang Yahudi adalah sosok yang besar dan luar biasa. Namun bahkan Abraham menunjukkan hormat dan tunduk bagi Melkisedek. Dengan demikian, penulis surat Ibrani hendak menekankan bahwa keutamaan Yesus sebagai imam melebihi seluruh imam yang dikenal oleh orang Yahudi saat itu. Ayat yang ke-7 ingin menjelaskan bahwa peran imam adalah mempersembahkan kurban bakaran dan menaikkan doa permohonan umat kepada Allah. Peran tersebut juga dijalankan oleh Yesus pada saat ia dengan tekun berdoa, baik bagi dirinya sendiri maupun untuk orang di sekitarnya. Dalam hal mempersembahkan kurban bakaran, Yesus mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang tak bercacat celah. Doa dan permohonan Yesus didengarkan oleh Bapa oleh karena kesalehannya. Yang dimaksudkan adalah sikap dan arah Yesus yang tertuju pada kemuliaan Allah membuat doanya didengar oleh Allah Bapa. Ayat yang ke-8 dan 9, kesalehan Yesus diwujudkan dengan kesediaannya untuk taat dan menderita. Walaupun Yesus adalah anak Allah, Yesus merendahkan diri dalam kehinaan memikul salib. Ia meninggalkan sukacita surgawi untuk menjalankan karya keselamatan Allah. Kata kesempurnaan di dalam ayat 9 memakai kata Yunani teleleo yang artinya adalah mencapai akhir atau selesai. Kata ini beresonansi dengan perkataan Yesus di atas kayu salib, sudah selesai. Karya keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus menjadi sempurna saat Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib dan dengan demikian menjadi pokok keselamatan surgawi. Ayat 10 menegaskan kembali apa yang telah dijabarkan dalam ayat 7-9. Penjelasan akan keberadaan Yesus sebagai imam besar dalam Ibrani 5
ayat 1-10 diikuti dengan sebuah peringatan bahwa sesungguhnya para pembaca surat Ibrani adalah orang-orang yang seharusnya sudah memiliki kedewasaan iman dan memiliki pengertian akan kebenaran iman. Maka penulis surat Ibrani kemudian menasihati para pembacanya agar mengingat kembali mengenai pertobatan yang telah mereka jalani dan tidak murtad atau meninggalkan kembali iman mereka. Sebagai kesimpulan, melalui perikop ini penulis surat Ibrani sedang memberikan argumentasi kuat mengenai Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya, dan bahwa tidak ada alasan bagi para pembaca surat Ibrani untuk berpaling dari iman mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa Juru Selamat kita disebut juga pengantara, yaitu sebutan yang berdiri di antara Allah dan manusia. Sebenarnya yang disebut pengantara adalah orang yang berdiri di antara dua parti yang perlu didamaikan. Jikalau Juru Selamat disebut pengantara, hal ini berarti bahwa karyanya adalah mendamaikan Allah dan manusia. Oleh karena dosa, hubungan antara Allah dan manusia menjadi rusak. Manusia yang karena dijadikan menurut gambar dan rupa Allah, seharusnya hidup sebagai anak-anak Allah itu telah memberontak dan memusuhi Tuhan Allah. Jadi bukan karena Allah yang memusuhi manusia, melainkan sebaliknya, karena manusia memusuhi Tuhan Allah. Menurut Alkitab, barang siapa bersahabat dengan dunia, ialah perseteruan dengan Allah. Selain daripada itu, disebutkan juga bahwa keinginan dan pikiran daging adalah perseteruan dengan Allah. Tetapi Kristus, Dialah damai sejahtera kita. Sebab di dalam Kristus itu Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya. Dengan karya penyelamatannya, Kristus telah meniadakan apa yang memisahkan Allah dan manusia, yaitu kesalahan serta perseteruan manusia. Hal Kristus menjadi pengantara itu berbeda sekali dengan pengantara seperti yang terdapat di tengah-tengah manusia. Umpamanya di dalam Ibrani pasal 8 ayat 5 dan 6, Musa disebut pengantara perjanjian lama. Musa berkewajiban berdiri di antara Allah dan manusia. Tugas ini diberikan oleh Allah sendiri. Oleh karena itu, Musa dihadapkan Allah harus mewakili manusia, umat Allah. Dan kewajiban itulah yang dirasakan berat oleh Musa. Ia merasa tidak dapat melaksanakannya. Sebaliknya, di hadapan manusia, yaitu di hadapan Firaun di Mesir atau di hadapan umat Allah sendiri, Musa harus mewakili Tuhan Allah. Musa tidak mungkin memenuhi secara sempurna tugasnya sebagai pengantara itu, sebab tidak mungkin ia mendamaikan benar-benar Allah dan manusia. Ketika Musa memohon ampun bagi umat Israel, sekalipun mengusulkan agar namanya dihapuskan dari kitab hidup, Tuhan Allah tidak mengabulkannya. Tidaklah demikian keadaan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan pengantara yang sejati. Apa yang tidak mungkin dilaksanakan oleh Musa telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebab ia bukan manusia semata-mata. Ia adalah Allah dan manusia.
berlembaga di dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Sebagai perantara, Tuhan Yesus sama sekali tidak mencari keuntungan bagi dirinya. Di masa kini, jabatan keimaman juga dipercayakan kepada setiap orang percaya, termasuk kita. Artinya adalah kita juga memiliki peran sebagai perantara bagi mereka yang belum percaya. Bagaimana kita dapat mendidik diri menjadi perantara yang baik seperti yang telah diteladankan Yesus Kristus? Marilah pertanyaan ini kita jawab dalam hati yang terdalam kita masing-masing, dan kiranya Tuhan memampukan setiap kami untuk menjadi perantara yang baik. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah pendalaman Alkitab pada saat ini kita mengakhiri dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kembali lagi ya Tuhan, kami menghadap Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan di dalam kami bersekutu untuk bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kiranya firman yang baru saja kami dengar ini ya Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami dan mampukan kami, setiap kami untuk menjadi perantara yang baik, perantara bagi manusia yang belum percaya kepada Tuhan untuk menjadi manusia yang percaya kepada Tuhan. Dan kami untuk mengakhiri jalannya pendalaman Alkitab ini ya Tuhan, apabila di dalam kami bersekutu ada dosa yang terselip, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.